Online class. Melalui online class ini, anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan gurunya. Dan pada saat online class ini, mereka akan melakukan pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan begitu kreatif, atraktif, dan komunikatif. Berikutnya yang keempat adalah one-on-one session. Melalui sesi ini, guru-guru akan melakukan personal attachment dengan anak-anak melalui video call ataupun juga dengan Zoom meeting. Tujuannya adalah memberikan partisipasi secara langsung dan memberikan dukungan dan semangat secara personal. Terakhir yang kelima adalah MIKID. Seperti yang Moms ketahui, kalau Starland memang menggunakan metode multiple intelligence. Kita ingin sekali membantu orang tua untuk bisa melakukan observasi di rumah mengenai cara pembelajaran apa sih yang memang disenangi oleh anak-anaknya. Setiap bulannya, Mami dan anak-anak akan mendapatkan satu box MIKID. Di dalamnya akan ada alat-alat permainan yang sudah kita pilih sesuai dengan learning ways tertentu. Melalui program home based learning ini yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita harapkan semua orang tua bisa merasakan manfaatnya. We bring the fun home. Walaupun anak-anak berada di rumah, tapi mereka masih tetap bisa bermain, mereka tetap bisa belajar, mereka tetap bisa mandiri, tapi yang terpenting mereka tetap happy. Awalnya kita agak takut karena kita belum pernah menjalani sebelumnya, karena biasanya memang udah offline dan memang sudah enjoy juga Chloe-nya, punya teman-teman, social experience-nya tuh kayaknya wow banget gitu ya. Kemudian kami agak sedikit worry dengan home based learning yang akan dilakukan sebenarnya tadinya. Terus kami berpikir, wah nanti Chloe bisa mengikuti nggak ya gitu. Ternyata ketika dijalani kemarin pas awal-awal tuh justru anaknya excited banget gitu. Hai Mam, selamat siang semuanya. Wow, sudah banyak ya yang hadir di webinar kali ini. Nah, misalnya juga tadi sempat ada sedikit video yang tadi kita juga udah tampilkan di layar Zoom kita. Nah, kita sebenarnya lagi buka trial nih buat mami-mami yang punya anak usia dari 2 tahun sampai 5 tahun untuk mengikuti trialnya home based learning yang Starland. Nah, yang nanti akan diadakan awal bulan November, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 6 untuk batch yang ketiga. Jadi yang mau daftar nanti after webinar ini kita akan ada share Google Form untuk bisa daftar. Itu nanti cuma dikenakan 50% dari si uang activity kitnya. Jadi nanti kita bakal kirimin activity kitnya selama 5 hari untuk nanti bisa mengikuti home based learning Starland. Jadi buat mami-mami yang udah ikut, thank you. Yang belum ikut buat nanti bulan November nanti. Jadi misalnya nanti bakal tunggu ya. Oke, misalnya mau sedikit informasi buat mami-mami selama webinar, mohon untuk dimatikan videonya ya. Gitu. Jadi buat stabil si Zoom-nya biar stabil, jadi bisa di-off-in videonya ya, kecuali Miss Helen dan narasumber kita ya. Oke, Miss Helen akan share sesuatu dulu bentar. Oke, tadi ini mau sedikit informasi tentang salah satu produknya Starland, yaitu EduBox. Jadi EduBox ini adalah Starland buat untuk memperlengkapi mami-mami yang punya anak usia dini untuk bisa menambah value selama home based learning, terus juga untuk juga bisa menstimulus anak-anak selama di rumah dalam perkembangan anak dari segi motoriknya, terus kegiatan bermain-main.
yang biar nggak tergantung sama gadget selama di rumah ya. Jadi bisa menggunakan si EduBox ini. Nah, EduBox ini bisa langsung dipesan di e-commerce-nya Starland di Shopee dan juga di Tokopedia, atau bisa langsung DM dan WhatsApp Miss Star aja di WhatsApp atau di DM. Nanti bakal dibales untuk memesan yang namanya EduBox. Nah, EduBox itu ada sensory box, ada sensory garden, ada surprise box, terus ada clever hand, ada MI kit-nya juga gitu. Jadi ini bisa langsung, kalau yang berminat langsung cek e-commerce-nya Starland ya. Oke, selanjutnya Miss Helen mau sedikit. Nah, oke. Nah, ini Miss Helen mau sedikit menyampaikan tentang siapa ya Starland itu. Nah, Starland sendiri adalah sebuah sekolah yang ada di Bandung, di mana kita sangat peduli sekali sama masa-masa golden age-nya anak-anak gitu. Starland sendiri mempunyai misinya adalah empower every unique individual through for education. Jadi kita mau jadi partnernya orang tua nih dalam menyediakan pendidikan usia dini gitu, untuk menentukan, untuk sama-sama bareng-bareng menemukan potensinya si anak. Si anak ini sebenarnya sukanya di mana sih gitu. Dan Starland juga punya komunitas juga nih, Mam. Dulu kita punya komunitas playdate juga, jadi setiap playdate nanti bisa konsultasi gitu loh sama miss-nya. Nah, semenjak pandemik ini kita belum bisa lakukan playdate lagi gitu. Jadi tapi kita mau ada yang namanya, salah satunya adalah Paradise atau Parenting Advice. Nanti Miss juga akan kasih linknya yang nanti kita bakal share juga via WhatsApp untuk Mama bisa gabung juga di link Telegramnya Paradise-nya Starland. Jadi di situ nanti kita bakal kasih informasi mengenai anak-anak, parenting juga, kesehatan anak, terus juga cara menghadapi anak selama di rumah seperti apa gitu. Nanti bakal dikasih juga nih, salah satunya adalah manajemen binder. Manajemen binder ini nanti membantu Mami juga untuk journaling, untuk menjadwal kegiatan anak-anak, hari ini apa aja gitu. Selanjutnya, hari ini kita bakal ada narasumber baru gitu. Bukan narasumber baru sih sebenarnya, beliau juga udah pernah ngisi juga waktu di awal-awal webinarnya kita. Nah, sekarang kali ini Miss Queenie mau sharing banyak nih tentang bagaimana trauma masa kecil kita mempengaruhi pola asuhnya kita. Jadi, untuk mami-mami yang baru masuk nih ya, bisa rename dulu nama, spasi, asal kota, dan jangan lupa di-mute dulu supaya nanti waktu narasumber kita sharing menjelaskan tentang trauma masa kecil ini, semuanya bisa dapat dan nggak terganggu. Dan boleh langsung matikan videonya supaya nanti juga biar stabil terus. Karena kali ini lumayan rada banyak yang daftar, jadi kita pengen webinar ini tetap berlangsung dengan lancar ya, Mam ya. Oke. Aku mau panggil narasumbernya ya, boleh ya? Hai Miss Queenie. Hai Miss Helen, kedengaran nggak? Iya, Miss Queenie adalah salah satu foundernya Starland, Mam. Dan tersertifikat juga certified terapis juga. Buat terapis play terapi gitu ya, Miss ya? Iya, iya. Ya, psikolog yang lulusan dari Jerman, dari Universitas. Miss Helen ke-mute deh kayaknya. Bentar. Miss Helen suaranya ke-mute. Miss Helen ke-mute loh sama adminnya. Tadi nonton Ustaz seharian. Boleh Mami Monica di-mute dulu ya. Halo. Ya, oke. Jadi Miss Queenie adalah salah satu foundernya Starland dan beliau juga seorang trainee play terapi ya, Miss ya. Ya. Sebelumnya beliau juga bantu-bantu di Starland juga untuk play terapinya anak-anaknya kita juga gitu. Nah, kali ini Miss Queenie bakal sharing tentang si pengaruh masa kecil ini gitu kan, tanpa disadarin ya Miss Queenie ya, pola asuh kita tuh atau enggak orang tua tuh membantu sebenarnya pertumbuh kembangnya anak ya. Tapi tidak lepas dari pengalaman orang tua di masa kecil juga nih ternyata gitu. Nah, buat beberapa orang tua atau calon orang tua yang memiliki trauma atau kemungkinan pengalaman buruk di masa kecil, ternyata cenderung lebih sulit atau lebih lama mengatasi permasalahan tumbuh kembang anak. Dan bahayanya jika hal tersebut
turun menurun terus, nggak akan berhenti jadinya, ya Miss ya. Gitu. Kebawa. Ya, oleh karena itu agar pengalaman buruk atau trauma masa kecil orang tua juga tidak tidak mengganggu tumbuh kembangnya anak, ada beberapa intervensi dini yang bisa orang tua lakukan. Nah, kita mau bahas juga di sini. Nanti bakal ada juga sesi Q&A-nya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin penjelasan dari Miss Queenie. Boleh Miss Queenie, boleh sekalian share juga nih slide-nya. Saya mulai share screen ya. Silakan Miss Queenie. Kencang nggak ya Miss suara lagunya? Kecilin dikit aja Miss. Udah oke. Kedengeran ya Mam ya suaranya Miss Queenie? Oke, thank you Pak Heri. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih nih buat Miss Helen for the warm welcome. Makasih juga buat Mami Papi, buat teman-teman semua yang udah hadir di sini bareng-bareng. Di sini kita mau sama-sama belajar ya siang hari ini, bukan saling menggurui, bukan saling menjudge, tapi kita mau sama-sama belajar tentang salah satu tema yang menurut saya kadang tuh jarang disinggung-singgung gitu sama orang-orang, karena ini tuh kesannya tuh berat kalau ngomongin trauma tuh ya Miss ya. Iya. Kenapa saya pilih tema ini hari ini? Karena saya tuh ngerasa kalau misalnya kita mau ngasih yang terbaik buat anak kita mesti pertama ngisi diri kita dulu sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau kasih air buat anak kita, ya kita nggak bisa ngasih dari gelas yang kosong. Kalau gelas kita isinya air jeruk, kita bisa kasih anak kita air jeruk. Tapi kalau misalnya gelas kita isinya, sorry to say, misalnya air comberan, ya kasihan kan ya anak kita dapatnya air comberan gitu. Nah, makanya kita sama-sama kita belajar menghargai banget buat orang tua, buat teman-teman yang hadir semua. Terutama saya mau ingetin kita sama-sama di situ bukan demi anak ya, tapi pertama Miss Queenie, sorry, rada majuan dikit kali ya, biar jelas. Oh, suaranya kecil. Iya. Okay. Rada putus-putus tadi. Backsound-nya kecilin lagi, Miss. Kecilin lagi, boleh. Coba dites sekarang dulu. Udah jelas. Nah, ini udah jelas, betul. Dah? Boleh, Miss. Oke. Nah, jadi tadi sampai mana ya? Yang tadi ada kalau isinya air comberan. Yang ingat air comberan. Ya pokoknya intinya kita di sini tuh sama-sama belajar bukan demi anak ya. Kita di sini sama-sama belajar demi diri kita sendiri. Sekali lagi saya mau ingetin gitu, gak bisa apa-apa yang kita lakuin itu demi anak. Emang ujung-ujungnya tuh pasti anak kita yang akan diuntungkan, tapi pertamanya kita harus put ourselves as a priority first, kayak pasangin masker oksigen di pesawat terbang gitu. Kenapa? Makanya orang tuanya harus pakai oksigen dulu baru pakein anaknya. Oke, biar kita enggak molor, langsung mulai aja Miss ya. Boleh Miss. Nah, jadi ini agendanya. Pertama-tama nanti saya akan ngejelasin kira-kira apa itu trauma, apa itu yang bisa dibilang trauma, atau mana yang sebenarnya nggak termasuk trauma gitu. Nah, udah gitu berikutnya kita akan sedikit ngomongin juga tentang stres. Nah, tentang stres, lalu stres itu ada erat hubungannya sama pengalaman-pengalaman yang akhirnya menjadikan kita itu trauma. Makanya kenapa saya masukin di sini topik tentang stres. Lalu ada tentang adverse childhood experience. Nah, adverse ini artinya itu kesulitan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi selama masa kecil kita. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi, lalu setelah itu baru kita akan self-evaluation, kita akan recheck apakah kita masih mempunyai trauma-trauma yang belum diproses gitu. Karena trauma-trauma kita yang belum kita proses itu akan menjadi sumber trauma untuk orang lain, terutama orang-orang yang dekat sama kita gitu. Makanya kita di sini mau sama-sama belajar dan reflect ya ke dalam diri kita masing-masing itu nanti. Lalu yang terakhir baru saya nanti akan kasih tips-tips gimana caranya how to make peace with our own trauma. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang dibilang trauma itu? Jadi
itu tuh biasanya kejadian-kejadian yang distressing, yang apa ya namanya, membuat kita nggak nyaman, membuat kita stressful, atau bahkan apa ya, yang membuat kadang tuh bisa sampai kita merasa nggak berdaya, kita kaget yang terlalu kaget, atau bahkan sampai keluar biasanya itu physical symptoms. Physical symptoms itu bisa sampai yang tangannya gemeteran, atau yang misalnya kalau yang traumanya udah severe ya, biasanya gitu bisa keluar physical symptoms-nya. Nah, ini tuh kalau misalnya didiemin secara berlarut-larut, yang paling parah yang akan terjadi itu bisa nyampe ke mental health disorder yang namanya tuh biasa kita kenal dengan PTSD. Tentara-tentara yang dikirim ke Irak yang hidupnya tuh bener-bener di medan perang terus tiap hari, yang ngelihat orang ditembakin, yang ngelihat orang meninggal, yang mesti ngambil keputusan orang ini hidup atau mati, biasanya mereka tuh membawa trauma yang kasarnya susah disembuhin gitu, orang-orang ini tuh. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan ada 3 macam trauma. Yang pertama itu bisa dibilang namanya acute trauma. Nah, trauma ini tuh biasanya bukan dihasilkan, terjadi cuman dari satu single stressful or dangerous event. Contohnya misalnya kena bencana alam, atau misalnya ditinggal orang yang kita sayang, atau misalnya pernah diculik, atau misalnya yang orang-orang yang kena kejadian 9/11 waktu itu misalnya. Nah, itu bisa dibilang acute trauma karena cuma satu single stressful event. Nah, yang kedua itu jenisnya tuh ada yang namanya chronic trauma. Nah, chronic trauma ini hasil dari trauma-trauma yang terjadinya berturut-turut, kayak misalnya abuse, terus bullying, udah gitu kekerasan dalam rumah tangga, yang nggak cuma sekali udah gitu. Tapi ini berlangsungnya terus-menerus. Nah, yang ketiga itu jenisnya ada yang namanya kompleks trauma. Ini tuh biasanya kayak udah campuran dari berbagai macam trauma jadi satu. Nah, yang mau saya bahas lebih itu ada namanya secondary trauma. Secondary trauma ini yang menurut saya sangat menarik karena untuk secondary trauma ini terjadi, nggak mesti kita yang ngalamin baru kita kena traumanya. Tapi bisa karena orang lain kena traumanya dan orang itu contohnya misalnya cerita yang berlebihan ke kita, ceritanya diulang terus tentang kejadian traumatik mereka sampai akhirnya itu kayak mendarah daging di dalam diri kita sendiri sampai akhirnya kita pun menjadi trauma. Nah, itu kadang bisa disebutnya secondary trauma. Banyak juga tuh biasanya psikolog-psikolog, psikiater yang kadang suka kena secondary trauma gara-gara terlalu banyak, kalau mereka nggak punya healthy boundaries ya, kalau mereka nggak punya batasan-batasan yang sehat gitu, nggak cukup me time-nya, nggak cukup refreshing-nya gitu. Itu tuh kadang bisa terserap juga sama mereka gitu sebagai terapis. Nah, ini yang disebut secondary trauma. Ini juga yang mau saya tekenin, jangan sampai trauma-trauma yang kita punya itu dihak milik sama anak kita atau jadi trauma orang lain yang seharusnya kita nggak usah ngalamin gitu trauma itu. Kayaknya contohnya misalnya kalau salah satu anggota keluarga saya pernah mengalami kecelakaan misalkan, dan kecelakaannya tuh bener-bener yang di ujung tombak banget, kayak pokoknya hidup dan mati lah gitu, yang buat mereka tuh udah life threatening banget, yang akhirnya membuat mereka misalnya takut naik mobil atau takut perjalanan panjang, dan itu bisa diceritain terus. Nah, sampai akhirnya saya develop kekhawatiran berlebihan bisa, atau bahkan yang paling parahnya saya bisa develop trauma itu sendiri cuman karena ngedengerin cerita dari orang-orang terdekat saya gitu, atau orang-orang yang saya percayai gitu. Nah, makanya ini yang mau kita gali lebih lagi, apakah kita masih punya trauma atau enggak, supaya kita enggak jadi sumber trauma buat orang lain gitu. Karena trauma juga nular loh, nggak cuma COVID doang gitu yang bisa nular. Kalau traumanya dosisnya tinggi, itu bisa jadi nular. Nah, ini saya mau kasih lihat simptom-simptoms yang terjadi ketika trauma itu terjadi gitu. Biasanya secara emosional dan psikologi, itu tuh bakal keluar hal-hal seperti ini.
marah lah, atau ketakutan, atau sedih, atau malu, atau bingung, anxiety yang yang was-was terus gitu. Bahkan bisa sampai jadi depresi atau numbness tuh yang biasanya bener-bener sampai gua udah nggak berasa apa-apa gitu, mau disakitin, mau ketawa, mau orang lagi ketawa, mau orang lagi seneng, mau orang lagi sakit, mau gua dijahatin gimana pun gua udah nggak kerasa gitu. Ada yang bisa sampai kayak gitu. Ada yang keluarnya tuh jadi rasa bersalah terus keluar. Ada yang juga keluarnya jadinya ketidakberdayaan, ngerasanya udahlah buat apa gue hidup juga, kagak ada gunanya gitu, buat apa, jadi udah nggak punya hope gitu hidupnya. Ada yang jadi tensian, gampang banget marah, sama bisa juga jadi susah konsentrasi. Nah, yang lebih severe-nya itu bisa jadi substance abuse kalau misalnya mereka develop mental health issues yang kayak misalnya kayak depresi atau numbness gitu. Biasa mereka tuh cari cara, kenapa sih gue ngerasanya gini terus, kadang pelariannya jadi ke alkohol atau ke rokok atau ke obat-obatan gitu yang akhirnya membuat mereka jadi ketergantungan gitu. Lalu ada juga physical symptoms yang biasa terjadi, bisa jadinya sakit kepala banget, atau misalnya kayak ada gangguan pencernaan, atau lemas terus gitu ya, kayak mau ngapa-ngapain kayak nggak ada tenaga gitu, atau yang kadang jantungnya berdebar terlalu kencang, yang keringetan gitu, atau yang biasanya hyper arousal, jadi bener-bener karena otaknya nggak berhenti mikir, otaknya nggak berhenti takut, nggak berhenti khawatir gitu ya, nggak berhenti mikirin masalah, akhirnya mereka suka jadi punya difficulty sleeping, jadinya susah tidur gitu atau insomnia kadang. Nah, saya sekarang mau bahas lebih lagi tentang childhood trauma. Kenapa sih trauma itu sangat besar pengaruhnya terutama untuk anak-anak gitu. Apalagi buat anak kecil ya. Nah, di sini saya udah jelasin. Kalau anak kecil itu otaknya tuh mereka tuh lagi berkembang. Makanya mereka tuh rentan banget sama yang namanya trauma. Karena waktu kita kena stres, tubuh kita tuh bakal produksi berbagai macam hormon kortisol, terus tekanan darahnya naik, jantungnya berdebar, adrenalinnya naik. Nah, hormon-hormon ini tuh yang biasanya berguna kalau kita lagi stres, kalau kita lagi ketakutan, dan itu nanti saya akan cerita lebih lanjut ya, waktu stres itu kadang tuh baik. Nah, tapi di sisi buat anak-anak, kadang tuh kalau hormon ini terlalu banyak dikeluarin, mereka yang akhirnya jadinya long term gitu efeknya, emotional development, mental health, physical health gitu, bahkan jadinya behavior problem tuh banyaknya juga keluarnya dari sini. Nah, udah gitu selain itu sense of fear and helplessness. Jadi perasaan mereka yang selalu berada dalam ketakutan, yang selalu merasa mereka nggak berdaya, kalau itu bakal membuat mereka jauh lebih rentan terkena trauma di masa depannya. Kayak ibaratnya gini, misalnya saya itu sebagai gelas gitu ya, gelas yang masih bagus, gelas baru. Udah gitu nggak sengaja kesenggol, jatuh, retak. Nah, si retakannya itu ya didiemin aja, nggak diapa-apain. Kalau saya sebagai gelas jatuh berikutnya, saya jauh lebih rentan untuk pecah dibandingin gelas lain yang belum pecah sebelumnya gitu. Beda ceritanya kalau misalnya saya udah retak, udah gitu, aduh ya ini retak, dibenerin dulu ya, dilem dulu, dikasih plester dulu. Jadi waktu saya jatuh berikutnya, saya udah bisa lebih kuat gitu, nggak segampang itu buat pecahnya. Nah, ini juga yang terjadi kalau anak-anak itu waktu kecilnya punya childhood trauma yang dibawa-bawa sampai gedenya, mereka tuh ya kayak gelas tadi nggak kuat, nggak terlalu kuat, nggak tahan banting gitu jadinya. Jadi cuman kena musibah yang levelnya 1, mereka udah bisa sakit. Padahal orang lain level 10 baru sakit gitu. Tapi buat mereka yang masih punya childhood trauma yang dibawa-bawa, musibah level 1 aja udah runtuh gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa makanya childhood trauma tuh kalau bisa jangan dibawa-bawa deh sampai gede, diselesainya waktu masih kecil aja gitu ya. Nah, sekarang saya mau lanjutin juga tentang stres. Nah, stres ini tuh berpengaruh
apakah nanti akhirnya kita develop trauma atau enggak gitu ya. Karena kan tadi kan trauma berasalnya dari one stressful event. Nah, sekarang saya mau ngomonginnya tentang stres. Nah, stres juga ada 3 macam. Ada yang namanya positive stress, ada yang namanya tolerable stress, ada yang namanya toxic stress. Nah, kalau positive stress itu bagus. Kita nggak mungkin bertumbuh kalau kita nggak mengalami yang namanya positive stress. A little surge of adrenaline itu bagus buat kita, membuat kita beradaptasi, membuat kita berkembang. Kayak misalnya saya mau bawain seminar gitu ya, tadi juga ngomong ke misalnya, aduh Miss deg-degan banget. Ya itu namanya positive stress, karena deg-degannya itu membuat saya menjadi lebih baik, membuat saya jadi lebih lebih berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Kayak misalnya saya jalan-jalan ke hutan, terus tahu-tahu ketemu beruang, udah gitu beruangnya tiba-tiba mau ngejar saya, di situ positif stresnya tuh langsung ngeluarin adrenalin, ngeluarin hormon kortisol, tapi yang memampukan saya untuk kabur gitu intinya. Jadi itu positif stress itu bisa life saving. Nah, terus ada yang namanya tolerable stress. Tolerable stress ini kejadiannya lebih lebih hardcore dibandingin yang stres yang tadi, yang sebelumnya yang positif stres itu. Kayak contohnya yang saya udah tulisin di sini, kayak misalnya bencana alam atau misalnya ditinggal orang yang kita sayang gitu. Itu tuh stresnya lebih ngena, kayak misalnya kalau tadi level 1 ya mungkin ini level 5 gitu ya. Nah, kadang tuh buat anak-anak sampai bisa terjadi developmental regression. Yang namanya developmental regression itu contohnya misalnya kalau di anak-anak tuh anak saya udah nggak ngompol lagi nih. Kalau tidur udah bisa aman sampai pagi. Saya nggak usah ribet takut ngompol gitu ya. Nah, tapi sesudah mereka mengalami satu stressful event ini, mereka bisa aja develop satu regression yang jadinya yang tadinya udah nggak ngompol, jadi ngompol lagi gitu. Kadang itu bisa disebabkan oleh stres ini. Nah, tapi ini akan menjadi tolerable stress ketika ada safe, stable, and nurturing relationship dari keluarga atau nggak mesti keluarga, kadang salah satu caregiver yang mereka percaya. Jadi intinya mereka tuh perlu satu healthy relationship yang bisa benar-benar kayak menaungi dia, bisa meluk dia gitu ya. Jadi keadaan di mana mereka bisa merasa aman gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi pembeda dan satu-satunya pembeda sih. Apakah ini akhirnya menjadi toxic stress atau menjadi tolerable stress gitu. Karena di dalam toxic stress ini, stresnya tuh sama-sama level 5 misalnya. Tapi bedanya waktu toxic stress ini dia tuh nggak dapat buffernya itu, dia tuh nggak dapat istilahnya nggak dapat perlindungannya, nggak dapat kasih sayangnya, nggak dapat hubungannya itu, makanya akhirnya stresnya jadi berkepanjangan gitu. Jadi intinya dari satu event yang sama, dari satu stres yang sama, sumber stres yang sama, yang satu diobatin, yang satu nggak diobatin. Makanya itu bedanya yang satu jadi tolerable stress, yang satu jadi toxic stress. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau ibaratnya tuh, kalau yang tadi positif stress, saya ketemu beruang, saya lari, saya aman gitu ya. Kalau toxic stress itu ibaratnya saya udah di rumah pun tiap hari beruangnya tuh datang ke rumah yang membuat saya tuh stres tiap hari gitu ya, yang akhirnya tuh jadi severe, jadi prolonged stressornya dan nggak ada tempat perlindungan saya gitu. Nah makanya itu dinamanya toxic stress. Nah oke, sekarang kita masuk ke adverse childhood experiences. Nah adverse childhood experiences ini tuh salah satu tolak ukur yang dipakai karena ini tuh udah diteliti sama orang-orang pinter di luar sana di Amerika ya. Penelitiannya itu di San Diego, melibatkan 17.000 orang lebih. Jadi tuh intinya tuh awalnya tuh dokter-dokter tuh pada bingung. Kenapa nih orang tuh banyaknya tuh kenapa ya orang tuh banyaknya sakit jantung, banyaknya sakit ini, kenapa sih gampang banget obesitas padahal nggak ada gen gendut, nggak ada apa, tapi kenapa semua tuh terpapar penyakit-penyakit ini yang istilahnya nggak jelas gitu sumbernya dari mana. Kayak misalnya contohnya corona jelas sumbernya virus corona gitu ya, atau misalnya kita flu jelas sumbernya virus influenza gitu. Tapi ada penyakit-penyakit tuh yang kadang kayak ini sebabnya apa tuh masih nggak terlalu jelas gitu. Nah
akhirnya mereka tuh ngadain penelitian yang melibatkan banyak orang, dan akhirnya mereka tuh kayak menarik satu benang merah yang sama. Ternyata orang-orang yang penyakitan ini tuh semuanya punya masa kecilnya yang amburadul gitu. Dan akhirnya mereka mencoba mengkategorikan masa kecil apa aja tuh yang kira-kira red flag. Jadi yang kayak bisa jadi kurang lebih kayak, wah kalau masa kecilnya kayak gini tuh kira-kira gradenya bakal jadi kayak gini. Jadi apa ya, bukan kayak magic crystal ball juga sih, tapi kalau di psikologi itu kita pakai ilmu korelasi ya, jadinya kayak semakin tinggi nilai ACE-nya dia, semakin besar risiko dia untuk kena penyakit jantung misalnya, semakin besar risiko dia untuk kena kanker gitu. Dan akhirnya mereka peneliti dan mereka mendapatkan tipe-tipe ini. Jadi bisa dibagi jadi 3 si ACE ini. Adverse Childhood Experience ini mereka kategoriin jadi 3. Abuse, neglect, sama household dysfunction. Nah, dalam abuse sendiri mereka tuh bagi menjadi 3 gitu. Ada emotional abuse, ada sexual abuse. Ini mah kita udah sering dengar ya tentang abuse ini mah. Nah, yang jarang kita dengar itu biasanya tentang neglect sama household dysfunction. Yang ternyata penting peranannya dalam pertumbuhan anak. Bahkan bisa sampai mempengaruhi masa depannya mereka gitu ya. Dan di neglect ini contohnya misalnya physical neglect itu ketika kita tuh nggak mendapatkan apa ya, kayak misalnya baju yang bersih, atau misalnya waktu kita sakit nggak ada yang mau nganter kita ke dokter. Pokoknya kita harus berjuang sendiri physically gitu. Emotional neglect ini ketika kita nggak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya kita dapatkan, yang misalnya harusnya mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang sebagai anak tuh kita nggak dapat gitu. Dan ada juga kriterianya itu household dysfunction. Nah, household dysfunction ini dia itu contohnya misalnya ketika salah satu di keluarga kita tuh ada yang mengalami mental illness. Misalnya schizofren lah, atau ada yang Alzheimer, atau ada yang depresi, ada yang mau bunuh diri gitu ya. Itu tuh pasti menyebabkan trauma dalam masa kecil kita. Nah, terus yang kedua ada salah satu anggota keluarga kita yang dipenjarain, incarcerated relative gitu ya. Ada yang masuk penjara. Atau waktu kita ngelihat ibu kita atau ibu tiri kita mendapatkan perlakuan yang nggak pantas dari anggota keluarga lainnya, antara digebukin atau ditendang, dicubit, didorong, pokoknya dia di-abuse lah gitu. Tapi bukan kita yang di-abuse, tapi kita ngelihat ibu kita di-abuse, itu juga bisa menghasilkan trauma buat kita. Lalu yang berikutnya ada juga substance abuse. Substance abuse itu ketika penyalahgunaan obat-obat ya. Jadi kayak misalnya terlalu banyak mengkonsumsi obat tertentu, atau misalnya obat-obatan terlarang gitu. Atau yang terakhir itu divorce. Jadi ketika orang tua kita pisah, itu pasti meninggalkan bekas dalam hati kita. Nah, sini selain dari ke-10 hal-hal itu, yang bisa dihasilkan dari adverse childhood experience itu akhirnya menghasilkan perubahan perilaku di dalam diri kita. Contohnya, jadi pelariannya ke smoking, atau jadi kita pelariannya ke alkohol atau ke drug, atau jadi kayak kerjanya jadi males-malesan, males gerak, jadi nggak bersemangat. Nah, hal-hal yang behavior problem ini akhirnya tuh menghasilkan physical dan mental health problem gitu. Jadi setelah perilaku kita nggak normal atau nggak maksimal gitu ya, akhirnya yang ada kita harus menuai konsekuensinya gitu. Banyak yang akhirnya keluarnya jadi obes, udah gitu diabetes, depresi, terus yang mencoba bunuh diri gitu ya, terus ada yang kena penyakit jantung, kena cancer, stroke, sakit paru-paru, bahkan yang osteoporosis yang gampang patah gitu ya, bones-nya itu tuh semuanya tuh banyak yang asal muasalnya tuh dari childhood trauma gitu. Nah, sekarang
kita mau coba bahas kira-kira kita punya nggak sih childhood trauma yang masih kebawa-bawa sampai sekarang gitu ya. Nah, di sini saya udah siapin satu questionnaire. Ini yang mereka pakai juga di Amerika. Jadi untuk di Amerika tuh mereka pakai questionnaire ini untuk screening apakah kira-kira orang-orang mereka tuh sehat atau enggak gitu ya secara mental. Karena ini tuh kalau masalahnya mental tuh kadang nggak kelihatan di permukaan, jadinya kadang orang menyepelekan, anggap nggak ada gitu, nggak kayak sakit flu yang begitu bersin keluar ingus udah gitu, wah sakit flu harus minum obat flu gitu ya. Kalau penyakit mental tuh enggak gitu sampai akhirnya mereka bunuh diri, baru kita tahu, oh ternyata mereka tuh selama ini tuh depresi gitu, oh ternyata mereka tuh selama ini tuh punya masalah A gitu. Jadi makanya kenapa kalau di negara maju tuh mereka udah jauh lebih aware, mereka jauh lebih gencar untuk ngelakuin screening kayak gini. Nah, boleh sekarang kalau misalnya di dekat teman-teman sekalian ada pensil, ada bolpen, dan ada kertas, boleh disiapin. Atau kalau misalnya nggak ada di handphone juga masih bisa. Yang penting kita tuh mau nyatet, jadi nanti saya akan bacain pertanyaan. Nah, teman-teman nanti tinggal jawab apakah buat kalian ini yes or no gitu. Jadi pilihannya cuma 2 antara yes atau no. Nanti jawabannya ditulis di kertas atau diingat-ingat ya kalau yang ingatannya bagus, atau diketik di HP juga nggak apa-apa. Kalau pakai jari gimana? Yes 1, yes 2 gitu bisa ya, Miss ya? Oh, boleh, Miss. Boleh. Semua punya jari ya, benar juga. Iya. Jadi yang dihitungnya yes-nya apa no-nya? Yang dihitungnya yes-nya ya. Jadi kalau Yes-nya. misalnya ada yes-nya, jarinya dimunculin 1, jadi 2 gitu ya. Gitu. Benar, Miss, jadi lebih cepat, Miss. Wah, luar biasa, Miss Helen. Oke. Kita mulai ya. Simak langsung ya, Mom ya, pertanyaannya. Jadi ini nggak akan saya ulang ya, Mam. Jadi kalau bisa kita pasang telinga, kita konsentrasi, biar semuanya nanti waktu akhir dari scoringnya udah dapat nilainya. Oke, pertanyaan pertama. Ketika kita, sebelumnya, ini tuh semuanya konteksnya ketika kita usianya di bawah 18 tahun ya. Di bawah 18 tahun. Karena ini tuh mau menggali masa kecil kita, childhood experience kita. Oke, pertanyaan pertama. Ketika usia kita di bawah 18 tahun, apakah orang tua atau orang dewasa lain di dalam ruang lingkup keluarga kita itu ada yang sering berkata kasar, mengatai kita, merendahkan kita, mengecilkan kita, atau bahkan mempermalukan kita, atau membuat kita merasa terancam dan takut tersakiti secara fisik? Yes or no? Kalau yes, tinggal munculin jarinya 1 gitu ya. Di-keep aja buat masing-masing ya. Oke, udah kali ya. Miss Helen jadi patokan aja buat saya ya, Miss. Kalau udah gitu, supaya saya juga nggak kelamaan di satu pertanyaan. Udah ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah ada orang tua atau orang dewasa di dalam rumah yang kalau bahasa kita tuh biasanya bisa dibilangnya tuh suka main tangan lah. Dorong, udah gitu kayak grab tuh kayak narik gitu, udah gitu menampar atau ngedorong kita, ngelempar kita gitu ya. Atau pernah nggak kita dipukul atau disakiti sampai meninggalkan bekas luka atau sampai kita terluka secara parah gitu ya. Lukanya parah, bukan cuma yang luka lecet doang gitu. Yes or no? Oke. Pertanyaan ketiga. Apakah pernah ada atau enggak orang dewasa yang seenggaknya 5 tahun lebih tua dari kita, pernah megang-megang kita atau menyentuh kita dengan tidak semestinya secara seksual, atau pernah mencoba melakukan seks oral, seks anal, maupun seks vaginal dengan kita? Yes or no? Oke, udah ya, saya lanjut ya. Pertanyaan yang keempat. Apakah kita sering merasa bahwa nggak ada orang di keluarga kita yang mengasihi kita atau yang membuat kita merasa penting dan spesial? Atau apakah ada keluarga yang nggak saling menjaga satu sama lain atau nggak saling mengasihi satu sama lain? Jadi keluarganya tuh ya cuek-cuek aja, nggak ngedukung satu sama lain, nggak mengasihi satu sama lain gitu. Yes or no?
Oke, berikutnya ya. Apakah Anda sering merasa bahwa Anda tidak memiliki makanan yang cukup, Anda harus menggunakan pakaian yang kotor, tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya Anda dapatkan, atau misalnya pernah nggak orang tua kita tuh terlalu mabuk atau nggak sadar ketika kita membutuhkan mereka, atau ketika kita membutuhkan mereka antar kita, misalnya kita lagi sakit gitu ya, tapi kagak ada yang nganterin nih ke dokter gitu, kayak kita mesti sakit-sakitan sendiri gitu. Pernah nggak kayak gitu? Atau sering terjadi nggak kayak gitu? Oke. Berikutnya ya. Cukup jelaskan ya. Saya nggak ngeliat chatnya sih ini. Jadinya Miss Helen aja yang kasih tahu ke saya, Miss ya. Lanjut atau enggak? Oke, udah oke Miss Helen? Coba lanjut. Di mute. Lanjut, Miss. Oke. Lanjut. Yang keenam, apakah orang tua Anda pernah berpisah ataupun bercerai? Pernah nggak itu terjadi? Orang tuanya berpisah atau bercerai? Oke, yang berikutnya, apakah orang tua atau orang tua tiri Anda sering didorong, itu di grab tuh digituin ya, atau misalnya ditampar, atau misalnya dilemparin sesuatu, atau ditendangin, digigit, atau misalnya ditonjok gitu ya, atau dipukulin pakai benda yang keras gitu, atau pernah nggak kalian menyaksikan mereka tuh kayak dipukulin for a few minutes keterusan gitu ya, dipukulin, atau misalnya diancam pakai pisau atau pakai apa namanya, tajam ya, berbahaya. Iya, pernah nggak kalian menyaksikan ibu kalian digituin? Lanjut, Miss. Berikutnya, apakah Anda hidup dengan seseorang yang memiliki masalah dengan alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang? Ya, cukup gampang. Yang berikutnya, apakah ada anggota keluarga yang pernah depresi atau sakit mental atau pernah mencoba bunuh diri? Nah, yang terakhir, pernah nggak ada anggota keluarga yang dipenjarakan atau masuk ke penjara? Udah ya, Miss ya? Cuma 10 pertanyaan. Semua? Oke, Miss. Nah, kalau udah, saya mau ada survei singkat. Boleh, Miss Rina? Nah, ini ya, polling ya. Bisa dipilih. Cuma satu pertanyaan doang ini kok. Kita cuma pengen lihat. Ini anonim ya, jadi sifatnya rahasia. Cuma kalian yang tahu nilai kalian berapa gitu. Kalau udah, Miss Rena, kalau kira-kira udah 70-80% boleh di-share, Miss, hasilnya. Kita mau tahu. Nanti saya mau cerita dulu nih. Kalau waktu mereka melakukan penelitian ya di Amerika itu, persentase orang yang nilainya tinggi itu ternyata banyak banget gitu. Dan efeknya itu ya biasanya, tunggu, Miss Rena udah saya nggak bisa lihat sih, udah di-share belum Miss hasilnya? Belum. Yang dihitung yang yes-nya ya, Mam ya? Ya, yang dihitung yes-nya. Yes-nya ada berapa? Itu adalah skornya kita. Jadi tinggal dipilih skornya 0, 1, 2, 3, atau lebih dari 5. Lebih dari 4. 4, atau 4 ke atas. Wow, ternyata mirip-mirip sih, ini kurang lebih hasil di Amerika juga kurang lebih kayak gini sih. Jadi intinya yang 13% ya, yang 0. Jadi ya mungkin 1 dari 10 dari kita yang nilainya 0. Nah, tapi nanti abis ini saya mau jelasin juga apa itu artinya 0 ya. 0 nggak selalu artinya tuh 0 gitu. Nah, untuk orang-orang yang hasilnya 4 atau lebih, ini tuh kalau di Amerika tuh mereka udah bisa dibilang dikasih red flag gitu.
mereka tuh benar-benar harus mendapat perhatian yang khusus. Mereka tuh harus benar-benar diajarin gimana cara mengatasi trauma-trauma itu sebelum akhirnya si trauma-trauma ini ke bawah sampai tua dan bisa menyebabkan entah umurnya lebih pendek atau gimana, karena ini tuh efeknya erat banget sama yang namanya physical health gitu. Contohnya misalnya orang yang angkanya tuh 4 atau lebih menurut penelitian itu 12 kali lebih rentan bunuh diri dibandingkan orang yang nilainya 0. Itu salah satu yang menurut saya paling ekstrim sih. Jadi yang nilainya 4 atau lebih itu tendensi suicide-nya tuh tinggi banget gitu. Udah gitu, yang nilainya 4 atau lebih ini biasanya mereka tuh untuk terekspos sama cancer itu 2 kali lebih gampang terekspos cancer gitu. Jadi resiko mereka untuk kena kanker tuh 2 kali lebih banyak dibandingkan orang-orang yang nilainya 0. Terus kayak penyakit paru-paru itu bisa sampai 4 kali lipatnya lebih tinggi resikonya dibandingkan orang-orang yang nilainya 0 gitu. Dan yang terakhir tuh penyakit jantung juga lebih rentan, kenanya 2 kali lipatnya lebih rentan kena dibandingkan orang-orang yang nilainya 0 gitu. Makanya ini penting untuk kalau sekarang kita sadar, nilai kita 4 atau lebih nih, berarti kita mesti melakukan sesuatu supaya kita nggak nyampe ke situ gitu ya. Karena kita masih bisa mengobati diri kita sendiri, masih bisa prevention lagi. Nah, sekarang saya mau cerita dikit tentang ini, where do we stand sebetulnya. Si questionnaire ACE ini tuh, dia tuh cuman cover 10 hal yang menurut mereka tuh paling ekstrim gitu. Jadi mereka kan udah ketemu nih orang-orang yang penyakitan. Nah, orang-orang yang penyakitan ini tuh ternyata kalau ditarik garis merahnya ke belakang tuh punya masa kecil yang amburadul. Nah, dari masa kecil yang amburadulnya ini sama mereka dikategoriin dan mereka ambil 10 yang paling banyak. Tapi bukan berarti cuma 10-10-nya ini yang bisa menyebabkan penyakit, yang bisa menghasilkan trauma gitu ya. Di luar 10 ini juga bisa kok nyebabin trauma. Kayak misalnya contohnya bullying di sekolah. Kalau itu berlangsung terusan gitu, itu juga bisa menyebabkan trauma. Nah, untuk item-item atau untuk jenis-jenis trauma yang nggak ke screening, makanya kenapa tadi kita bilangnya itu namanya screening ya, karena itu nggak sedetail itu gitu hasilnya, itu cuma screening. Nah, buat hal-hal kecil yang nggak kelihatan atau yang bukan hal-hal kecil ya, atau trauma-trauma yang nggak ke screening tadi, kita bisa lihatnya itu salah satunya dengan reflect ke dalam diri kita sendiri. Kita mesti lihat kadang itu hal-hal terkecil itu bisa menjadi petunjuk yang sangat penting untuk hal-hal besar yang harus kita resolve di dalam diri kita. Kayak misalnya contohnya kayak misalnya ada nih orang-orang yang sensi banget kalau misalnya ngelihat makanan nggak habis. Nah, kita tuh mesti tolak ukurnya kayak misalnya kenapa sih kok gue tuh kayak kalau ngelihat itu tuh nggak betah banget, padahal buat orang lain tuh biasa aja gitu. Nah, kalau kita mengalami hal-hal seperti itu layak direnungkan, itu layak dipikirkan lebih dalam, itu layak dipertanyakan ke dalam diri kita, why, kenapa gitu aja rese, kenapa gitu aja rewel, kenapa gitu aja kita terganggu, kenapa gitu aja kita gampang naik darah gitu ya. Nah, hal-hal itu tuh yang akhirnya bisa membawa kita ke root cause-nya gitu. Karena yang kadang hal-hal kecil itulah yang bisa membuat kita sadar, oh ternyata trauma kita tuh ada di hal ini, atau trauma kita tuh ada di hal yang itu, karena experience yang ini, atau karena experience yang itu. Nah, oke. Ya ini, sip. Jadi saya mau ingetin lagi, sekali lagi, jangan sampai our unprocessed trauma itu menjadi someone else's source of trauma gitu. Jangan sampailah gitu apa yang kita alamin sebagai trauma itu ada dialami sama orang terdekat kita juga sebagai trauma, karena itu tuh nggak enak kan rasanya punya trauma ya.
Sekarang saya mau lanjutin lagi supaya jam berapa, Miss? Oh, udah jam segini. Oke. Ya, Miss, dipercepat, Miss. Kita mau masuk Q&A. Dikit lagi, Miss. Poin terakhir. Gimana caranya kita make peace with our own trauma? Jadi, susah banget ngelupain yang namanya trauma biasanya. Kalau itu udah menjadi trauma dalam hidup kita, kadang itu gak gampang buat dilupain. Tapi mau gimana? Kita nggak bisa hidup berantem terus sama si trauma kan? Mau nggak mau kita mesti bisa berkompromi sama si trauma. Kita mesti bisa live with it gitu. Makanya sekarang yang bisa kita lakuin nggak cuma nyalahin orang, nggak nyalahin diri kita sendiri, nggak nyalahin kejadian-kejadian masa lalu itu, tapi yang bisa kita lakuin sekarang ya gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan trauma kita. Nah, kalau misalnya traumanya itu sesuatu yang yang kurang lebih buat kita bisa anggap oke lah ini masih bisa gue handle sendiri. Nah, kurang lebih caranya kayak gini. Ini cara simpelnya ya, cara simpel banget. Tapi cara simpel ini juga nggak semua orang bisa ngelakuin dengan baik gitu. Allow yourself to feel. Kadang saya sendiri aja suka stuck di step yang pertama itu. Karena saya tuh jago banget yang namanya bersembunyi, jago banget yang namanya mengalihkan gitu ya. Saya juga masih harus banyak belajar untuk di poin 1 ini. Kadang saya juga nggak ngerti, ini perasaan yang saya ngerasain itu apakah saya sedih atau saya marah. Saya itu masih kadang-kadang tuh nggak bisa ngebedain antara sedih atau marah atau kesel atau kecewa. Itu tuh masih campur aduk dan saya masih susah untuk label the emotion gitu. Nah, untuk orang-orang yang udah latihan, tapi bukan berarti ini susah dilakuin untuk semua orang ya. Untuk orang-orang tertentu yang dari kecil memang sudah terlatih untuk merasakan apa yang dirasakan, ini tuh nggak terlalu susah. Jadi allow yourself to feel, udah gitu kita harus bisa ekspresiin emosinya. Entah itu, ya kadang kalau saya seringnya keluarnya lewat air mata. Makanya ya bisa dibilang saya tuh cengeng gitu ya. Mau senang nangis, mau sedih nangis, mau marah nangis, mau kesel nangis, mau kecewa nangis, pokoknya apa-apa keluarnya jadi air mata gitu ya. Nah, itu tapi salah satu cara saya memproses emosi saya gitu. Kadang kalau misalnya kita udah keluarin itu sebagai air mata, itu tuh kayak jadi lebih plong gitu. Nah, ini kalau salah satu contoh simpelnya trauma bisa dirilis lewat nangis gitu. Ini kalau kasusnya simpel ya. Saya mau share, ada satu cerita. Di Amerika ini ada satu orang anak laki-laki. Nah, dia ini tumbuh di keluarga yang bisa dibilang kurang mampu lah ya, pas-pasan gitu. Nah, secara ekonomi, secara financially mereka tuh kurang. Nah, udah gitu selain itu orang tuanya juga keras gitu. Ayahnya tuh suka mukulin dia, suka mukulin kakak-kakaknya, adik-adiknya gitu. Nah, tapi singkat cerita, dia akhirnya tumbuh menjadi seorang yang sukses. Seorang yang sukses di usianya. Sampai suatu hari, waktu dia udah sukses gitu ya, dia tuh membangun perusahaan sama kakaknya. Nah, waktu mereka udah sukses ini, mereka tuh punya cita-cita, aduh gue pengen banget ngebeliin rumah buat ibu. Jadi mereka tuh cita-cita pengen beliin rumah buat orang tua mereka. Dan akhirnya mereka berhasil melakukan itu, mereka beliin rumah buat orang tuanya. Nah, setelah orang tuanya tinggal di rumah itu, terus sampai suatu hari tuh, tahu-tahu gas di rumah yang mereka beliin buat orang tuanya itu tuh bocor. Gasnya bocor, sampai akhirnya ayahnya tuh nggak sadarkan diri, tapi sempat dilarikan ke rumah sakit. Tapi yang paling menyedihkannya tuh ibunya tuh meninggal. Ibunya meninggal keracunan karbon monoksida itu pada saat itu. Nah, kebayang nggak sih kayak kalau saya ada di posisi si anak itu yang niatnya tuh saya mau memberikan yang terbaik buat orang tua saya, tapi akhirnya orang tua saya kok malah meninggal karena gas bocor yang dari rumah yang saya beliin gitu. Memang sih bukan salah dia gitu. Bukan salah dia, bukan salah ibunya juga, tapi ya pasti seenggaknya dia sebagai anak ngerasa bersalah, ya nggak sih? Kalau saya sih ada di posisi itu, saya bakal feel guilty-nya banget-bangetan gitu ya. Nah,
akhirnya sejak hari itu, sejak kejadian itu, si anak sukses ini, dia memutuskan I don't want to talk about it anymore. Dia nggak pernah mau ngomongin tentang cerita ini, tentang hal ini ke siapapun. Sampai akhirnya dia udah punya anak, dia udah berkeluarga, anaknya udah jadi remaja. Anaknya tuh suatu hari nanya ke dia, "Pah, mau dong kapan-kapan ke kuburan emak," gitu. Terus papinya tuh tetap, even anaknya udah remaja pun papinya tuh kayak, "No, I don't want to talk about it." Karena itu tuh buat dia tuh sampai terlalu menyakitkan gitu. Nah, ada yang bisa tebak nggak kira-kira orangnya ini siapa? Semuanya tuh pasti, semua orang di sini pasti pernah menikmati hasil karya dia, pasti kenal dia. Kalau saya sebutin juga kalian pasti kaget gitu ya. Nah, ternyata orang ini adalah Walt Disney. Kebayang nggak sih orang yang ceritanya tuh dia tuh kan cita-citanya I want to build the happiest place on earth. Kalau yang maksudnya untuk Disneyland, Disney World itu kan mereka kayak tagline-nya the happiest place on earth gitu ya. Untuk orang yang berhasil membangun the happiest place on earth, ternyata dia juga punya traumanya tersendiri yang akhirnya dia bawa sampai meninggal gitu. Jadi saya nggak tahu apakah karena kejadian ini atau karena kejadian masa kecilnya yang kebawa terus akhirnya dia tuh meninggalnya karena cancer. Tapi dia juga terkenal perokok yang sangat berat gitu ya. Makanya kalau ngelihat film pertamanya dia yang Steamboat Willie yang Mickey Mouse itu semuanya kan si Mickey-nya lagi ngerokok. Terus pokoknya dia tuh dijulukinya sama orang-orang terdekat dia tuh udah kayak kereta api berjalan karena pokoknya ya kayak selama dia bangun dia terus ngerokok gitu sampai pokoknya akhirnya dia meninggal karena cancer lah. Intinya gitu. Dan sampai akhir hidupnya juga dia nggak pernah bisa melepaskan guilt-nya, nggak bisa melepaskan traumanya itu gitu. Nah, udah gitu yang menariknya itu semua hasil karyanya dia itu menurut saya tuh jadi kayak pelampiasan dia dari traumanya. Kayak contohnya misalnya, pernah nggak sih kalian coba perhatiin dari princess ini aja yang ada di sini, siapa yang punya sosok ibu? Jasmine nggak ada. Mulan adalah ibunya, tapi cuma nganterin dia doang pas awal-awal filmnya. Terus Snow White gak ada ibunya, ibu tiri. Ibu tirinya juga jahat ngeracunin dia. Cinderella juga ibu tiri. Aurora juga gak jelas ibunya. Ibunya dia dititipin ke peri, jadi ibu angkat. Ariel cuman diceritainnya tentang bapaknya doang. Belle juga nggak ada cerita tentang ibunya gitu. Jadi tuh kayak kurang lebih trauma yang dia simpan ini tuh kayak yang mau disembunyiin kemana tuh pokoknya tetap ada di situ dan kalau menurut saya ini secara unconsciously tertuang dalam karya-karyanya dia gitu. Bahkan gak cuman yang itu, sampai sekarang juga kayak Finding Nemo gitu kan kayak kalau dilihat, iya ya maminya meninggal, cuma bapaknya doang yang nyariin dia gitu. Jarang banget ada Disney karakter yang orang ada sosok ibunya gitu. Frozen juga gak ada. Oh, pokoknya kalau mau diurutin nggak ada lah gitu. Nah, terus ada satu hal juga yang menarik dari si Walt Disney ini. Dia itu waktu kecil, pas umur 14 tahun, dia itu kan yang tadi saya cerita, dia tuh digebukin sama papinya dari kecil. Sempat satu ketika itu, dia itu karena dia lelat kerjanya, terus sama papinya tuh masuk sini kamu ke dalam basement, jeblosin ke dalam basement. Udah gitu papanya tuh udah ngambil tongkat mau ngegebukin dia. Terus kakaknya tuh dari luar teriak, "Come on, you have to defend yourself. Please don't allow it to happen to you again. You're not a boy anymore." Jadi intinya kakaknya tuh kasih encouragement buat dia. Ayo dong, jangan biarkan itu terjadi buat diri kamu gitu ya. Kamu harus bisa speak up for yourself, stand up for yourself. Kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri. Akhirnya di momen itu dia itu berani untuk nge-grab tongkat yang papinya mau mukul dia sama dia ditahan, udah gitu sama dia papinya didorong balik. Di situ itu dia cerita tuh itu turning point-nya dia di mana ini kalau baca biografinya Walt Disney ya, turning point-nya dia sejak itu papinya nggak pernah mukul dia lagi dan si papinya tuh di saat itu tuh berlutut sampai bercucuran air mata, ngerasa bahwa oh iya ya gue tuh salah gitu.
Nah, itu tapi saya nggak tahu apakah dia berhasil memproses kejadian itu sampai beres atau enggak. Tapi kalau diperhatiin itu, kejadian itu tuh kurang lebih muncul di film dia yang Pinocchio gitu ya. Kejadian waktu yang ini yang gambar yang saya tampilin ini gitu ya. Ini tuh kurang lebih kalau saya research gitu ya, ini kurang lebih menggambarkan apa yang terjadi waktu di basement itu gitu sama dia. Jadi ada apa ya, istilahnya kita nggak bisa lah lari dari trauma, kita cuma bisa hidup sama trauma. Tapi ya kalau bisa kita harus bisa hidup berdamai dengan trauma kita gitu, bukan kita kabur dari trauma itu, bukan kita nyalahin trauma itu gitu. Nah itu kurang lebih sih ceritanya Walt Disney. Jadinya even orang yang sehebat itu juga dan sesukses itu juga punya traumanya sendiri gitu ya. Nah kalau terlalu susah untuk overcome our own trauma, untuk berdamai dengan trauma kita sendiri, kita harus cari terapis, kita harus cari pertolongan, karena apa ya, nggak mungkin lah. Saya aja punya terapis, saya aja punya psikolog, saya aja pernah ke psikiater gitu. Karena saya juga sebagai orang banyak cacatnya, saya juga banyak lukanya. Kalau saya nggak berusaha nyembuhin diri saya sendiri, siapa yang mau peduli lagi sama saya gitu. Nah, jadi intinya kalau setelah hal yang tadi sebelumnya saya udah singgung ini, kalau ini udah nggak ngefek, kayak aduh udah nggak bisa, ya jalanlah ke sini. Harus bisa cari orang yang bisa kita percaya dan kita harus bisa open terhadap terapi itu gitu. Jadi salah satu terapi yang paling paling efektif itu CBT sama psikoterapi kalau menurut saya. Tiga ini yang saya tulisin di sini kurang lebih sangat banyak berpengaruh dan punya healing effect untuk trauma. Kalau bisa dibilang trauma tuh nggak ada yang bisa namanya benar-benar sembuh total dari trauma, itu kayak jarang banget. Tapi yang ada kita harus bisa hidup berdampingan sama si trauma ini. Nah untuk psikoterapi sendiri, jadi kalau CBT ini tuh kan banyaknya untuk orang tua, bukan orang tua sih, maksudnya orang yang udah matang, yang udah bisa diajak ngobrol, yang udah bisa ditanya misalnya, apa yang kamu rasakan? Oh saya merasa sedih, oh saya merasa sendiri, oh saya merasa nggak diperhatiin. Tapi itu nggak bisa dipakai untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kadang masih belum bisa ngomong aja, masih balelo gitu ya, kadangnya kalau yang masih kecil gitu. Tapi kan bukan berarti anak kecil yang ngomongnya masih balelo, mereka nggak membutuhkan terapi, mereka nggak membutuhkan hubungan dengan terapis gitu. Nah makanya kenapa saya dan tim di Starland itu karena kita kan ranahnya di anak-anak ya, kita banyak bermain di psikoterapi. Salah satunya psikoterapi ini kita pakainya tuh play therapy. Nah di play therapy ini sendiri kita tuh banyak menggunakan media-media di mana si anak tuh nggak mesti ngomong dengan kata-kata, tapi mereka bisa melampiaskan emosi mereka bisa let go of their emotion, mereka bisa buang sampah-sampah mereka melalui bermain gitu. Nah, makanya ada saya, Miss Ika, ada Miss Naomi, Miss Gina gitu. Kita berempat di Starland tuh benar-benar mendalami yang namanya play therapy supaya kita bisa membantu anak lebih banyak lagi gitu ya. Supaya dari kecil tuh gelas yang retaknya dilem-lemin dulu, ditambal-tambalin dulu biar nanti kedepannya lebih tahan banting gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kan karena pandemi kayak gini, kita tuh jadi kayak serba susah karena play therapy ini sendiri tuh dari UK. Dan kita tuh nggak diizinin dari sananya tuh untuk ketemu tatap muka sama anak-anak, masih belum boleh. Sedangkan nggak mungkin kalau nggak tatap muka sama anak-anak ngelakuin terapi ini, karena kan mereka harus mainnya tuh sama kita sebagai terapisnya gitu ya. Nah tapi akhirnya kita di Starland, kita satu tim, kita membuat beberapa media di mana anak-anak tuh masih bisa kayak ibaratnya ngebuang sampahnya itu melalui bermain yang dengan media-media yang udah kita siapin. Makanya kita tuh punya yang namanya sensory basic, kita punya namanya sensory garden. Nah, dua box ini tuh yang benar-benar kita pikirin gimana supaya anak-anak tuh bisa free play, bisa main sendiri dengan secara nggak langsung melampiaskan emosi mereka gitu. Nah, gitu Miss Helen kurang lebih. Nah, untuk orang tua di sini juga yang hari ini udah hadir, ada berapa nih, banyak banget, saya nggak tahu, belum lihat. Nah, untuk orang tua yang hadir sekarang, khusus hari ini, khusus yang ikut webinar ini,
kita mau Amin. kasih harga spesial ya Miss Helen ya. Wow, Miss Queenie sebagai foundernya Starland mau kasih harga spesial berapa nih buat Yoi. peserta hari ini? Apalagi yang punya anak-anak usia, khusus yang punya anak usia 2 Iya. 1 sampai 2 ya. 2 sampai 5 Bisa tahun. lebih sih 1 sampai 4, 1 sampai 5 juga masih bisa sih karena Masih ini bisa ya? konsepnya tuh bakal kayak apa namanya? Pretend play. Mhm. Karena kita akan menyediakan apa namanya? Si figurin-figurinnya itu yang bisa mereka kayak ibaratkan karena kalau misalnya di ruangan tuh saya pasti kan nyediain mainannya banyak banget tapi kalau di rumah ya kita pilihin mainan-mainan yang kurang lebih bisa menggambarkan emosinya mereka lah gitu. Nah, ini udah kita pilihin khusus, tapi kayaknya stoknya udah nggak banyak sih, Miss. Ya, ini yang garden udah tinggal dikit banget. Nah, Mau dihabisin sekalian aja di sini ya? boleh sih kalau misalnya Ya. kita mau kasih harga spesial buat parents-parents di sini, buat orang tua di sini yang mau kasih buat anaknya. Atau Yang enggak buat sensor keponakannya juga, Miss? bisa. Banyak yang belum punya anak katanya di sini. Oh, baik. Jadi bisa jadi buat keponakannya ya. Juga itu bisa loh. Iya, buat kado Kadang keponakan mungkin. di ruangan kalau misalnya maksudnya di ruangan terapi saya sendiri kalau misalnya lagi nggak ada anak atau lagi nggak ada klien juga saya suka main saya suka terapi sendiri gitu karena dengan main pasir dengan megang pasir aja buat saya itu udah terapi sih jadi yang nggak cuma buat anak-anak juga sebenarnya ini bagus gitu. Ya jadi yang sensory basicnya itu kan biasanya harga kita tuh berapa Miss? 99.000 ya? Dari 135, jadi harga promonya 99. Nah, untuk khusus orang tua yang hari ini hadir, kita diskon lagi jadi berapa, Miss? 75 ya, Miss ya? Jadi 75.000 per boxnya buat sensory basic ya. Nah, ada lagi nggak, Miss? Basic. Kalau yang garden itu, kita diskonnya tuh tadinya tuh kita berapa? 100 berapa, Miss? Dari 200.000. 200.000. Ya. Diskon jadi 150.000. Iya. Kenapa yang garden ini lebih mahal dari yang basic? Karena di sensory box yang garden ini yang special edition dan yang udah kita pilihin bener-bener dalamannya itu lebih sesuai untuk terapi buat anak-anak juga gitu, Miss. Jadi udah kita siapin si figurinnya yang kayak tadi saya bilang, udah ada pagar-pagarannya kalau mereka mau bikin garden dan segala macam gitu. Oke. Jadi si sensorik sama si EduBox Sensory Basic sama Garden ini kita bakal kasih harga spesial. Misalnya ulangi lagi ya, yang Sensory Basic menjadi 75.000 dan yang Sensory Gardennya menjadi 150.000. Nah, ini hanya bisa dipesan via WhatsApp ke Starland. Jadi nanti bakal dikasih tahu, saya hari ini udah ikut webinar, saya mau pesan ini. Karena tadi udah dapat, ya hanya hari ini sampai jam 7 malam ditunggu. Kemarin, webinar kemarin juga udah banyak, Miss. Kita nggak tahu nih, yang kali ini banyak gak ya yang pesan? Semoga bisa berguna EduBox kali ini. Nah, Miss kita mau masuk sesi Q&A. Boleh. Oh, sebelumnya Miss ini tadi ada yang nanya, Miss ini slide-nya dibagiin nggak? Apa nanti ada syaratnya nih dari Miss Queenie kalau mau bagiin? Pengen ya, lucu ya. Iya. Ini slide-nya akan saya share di channel Telegram kita. Jadi Starland tuh punya satu channel Telegram baru, namanya tuh Paradise, Parenting Advice. Nah, kalau misalnya orang tua juga yang hari ini pertanyaannya nanti belum terjawab atau masih mau ngobrol-ngobrol lagi, boleh banget join di grup Telegram kita. Nanti ada Miss Ika, ada Miss Vita, dan ada tim kita yang lainnya juga. Kita akan membantu mami-mami sekalian gitu kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Iya, atau seputar parenting juga nanti ada sesinya juga nih. Nanti waktu beres webinar kita bakal ada share feedback sama salah satu link buat si Paradise ini, Parenting Advice ini nanti bisa berguna banget buat mami-mami. Nah, karena tadi kan misalnya di awal-awal sempat ada ngobrol nih salah satu komunitas yang pengen membantu para orang tua. Salah satunya adalah selain webinar ini yang grup Telegram itu. Gitu. Jadi bisa langsung nih buat pertanyaan dari kemarin, beberapa minggu kemarin juga banyak yang, aduh pertanyaan aku kok belum dijawab ya Miss ya, karena ya tadi keterbatasan waktu juga ya, tapi Miss Helen boleh minta waktu 10 menit gak Miss?
buat pertanyaan yang mau dijawab ya. Misalnya mau bacain beberapa yang sudah masuk. Tapi kalau yang sudah dijawab sama slide-nya Miss Queenie nggak misalnya tanyain lagi ya, Mom ya. Banyak yang curhat nih ternyata di kolom chat ini. Tapi tadi misalnya sempat ada, oke, sebentar. Kalau gimana caranya kita tahu childhood trauma, tadi udah jelasin juga sama Miss Queenie ya. Coba kita lihat ke bawah. Bentar. Oke. Oke, ada dari, aku nggak sebutin namanya aja ya, pokoknya dari Bekasi. Bagaimana cara berdamai dengan masa lalu? Kondisinya, orang penyebab trauma masih melakukan kekerasan ke orang lain atau masih sering memberikan labeling ke korban trauma yang belum berdamai dengan masa lalunya. Nah, ini berefek ke si X atau korban trauma masa kecil ini. Nah, membuat si X kalau marah hampir sama dengan ortunya yang membuat kekerasan yang ia terima di masa kecil. Cara stopnya bagaimana? Cara berdamai dengan masa lalu, Miss Winnie? Ini berarti bukan yang nanyanya kan yang trauma. Jadi ada orang lain yang Iya, dekat dia ceritain si X itu. yang trauma, udah gitu kayak menurunkan traumanya ke orang yang disayang gitu ya istilahnya. Nah, kayak yang tadi saya udah cerita, yang pertama sih harus bisa sadar dulu. Sadar dulu kalau, oh saya tuh kayak gini, bukan karena saya mau kayak gini, tapi memang karena saya masih punya trauma yang belum bisa saya berdamai dengan trauma itu gitu. Nah, selama dia nggak sadar, selama dia tetap menyalahkan, atau yang bahkan lebih parahnya selama dia melakukan ini secara tidak sadar, jadi kadang tuh nggak, karena biasanya trauma yang terjadi di masa kecil itu masuknya bukan ke conscious mind kita, Miss, bukan masuknya bukan maksudnya ke ingatan kita yang secara sadar, tapi ini tuh masuknya ke ingatan kita yang di alam bawah sadar. Nah, makanya tuh memang kadang susah untuk mengenali, oh saya tuh masih ada trauma ini, saya tuh masih ada trauma itu, karena kayak down dari gitu. Nah, untuk kasus-kasus yang kayak gini, kalau misalnya orangnya masih bisa diajak ngobrol baik-baik, bisa dikasih masukan, misalnya, saya tuh tahu kamu tuh dasarnya orangnya baik, kamu tuh dasarnya, karena intinya saya tuh percaya semua manusia itu baik, nggak ada manusia yang Tuhan ciptain dilahirkan itu udah jahat, udah punya niatan jahat gitu, nggak ada. Semua tuh intinya dari awalnya tuh baik, cuman memang kadang keadaan atau situasi membuat kita jadinya kayak gini, atau pilihan-pilihan, bukan keadaan sih, pilihan-pilihan yang kita ambil itu kadang membuat kita jadi ada seperti ini gitu. Mungkin dia juga kayak gitu karena ada salah satu pilihan dia miss gitu, misalnya oke, gue di abuse sama orang tua gue, tapi gue tahu itu salah, gue nggak mau meneruskan ini ke anak gue. Itu harusnya salah satu keputusan yang bisa diambil, tapi selama orang itu nggak sadar kalau dia ngeracunin ke bawah-bawahnya, itu nggak akan bisa sih yang namanya berdamai. Yang intinya pertama mesti sadar dulu sih, Miss. Nah, setelah itu kalau misalnya sama orang terdekat masih nggak bisa disadarkan, biasanya kalau dia punya komunitas atau orang-orang yang berpengaruh dalam hidup dia, entah itu misalnya mentor atau misalnya siapalah orang terdekat dia yang lain gitu, intinya yang punya pengaruh, ya bisa kita minta tolong ke orang itu kalau misalnya kita kenal. Atau ya kalau misalnya dia terbuka, kalau bisa disarankan untuk terapi itu paling baik sih. Karena biasanya kalau ketemu terapis, orang yang netral, yang nggak punya background tentang dia dari awal, itu bisa lebih dia bisa lebih gampang terbuka, dia bisa lebih gampang terima feedback gitu. Dan mereka juga udah terlatih untuk membangun kepercayaan, untuk membangun safe space buat si orang ini. Itu kurang lebih gitu sih, Miss. Oke, thank you. Oke, sebentar, bisa mencari lagi ya. Kan tadi kalau misalnya sejak usia berapakah childhood trauma akan mempengaruhi anak? Apakah adu argumen atau bertengkar di depan anak juga bisa menyebabkan trauma? Terima kasih dari Mami yang ada di Bandung. Oke, jadi pertanyaannya bisa enggak kalau kita ngelihat orang tua kita bertengkar itu menyebabkan trauma? Bisa banget.
Buat anak kecil yang panutannya itu adalah orang tua, di mana dunianya mereka itu cuma orang tua mereka. Waktu orang tuanya berantem itu udah kayak buat mereka dunianya tuh runtuh. Kayak ibaratnya ya ekstrimnya gitu ya. Karena ini kan anak kecil yang otaknya belum berkembang dengan sempurna, yang pengalamannya juga belum banyak. Dan kalau mereka pas ngelihatnya tuh orang tua yang berantem, misalnya orang-orang panutan gua yang gak usah anak kecil lah, misalnya saya mengidolakan salah satu misalnya boy band atau misalnya pendeta atau orang ternama gitu, dan waktu mereka melakukan kesalahan pun pasti saya ada kecewanya gitu. Nah, buat seorang anak, orang tua itu bukan cuman pendeta, bukan cuman udah kayak mentuhankan orang tua waktu mereka belum kenal konsep Tuhan gitu ya. Buat mereka yang secara masih kecil itu ngefek banget, dan itu pasti membekas banget. Dan kita juga maksudnya nggak bisa memungkiri pasti bakal ada pertengkaran dalam rumah tangga. Itu nggak mungkin nggak ada rumah tangga yang nggak ada pertengkaran, itu impossible banget. Justru itu aneh kalau nggak ada bertengkarnya, Miss. Nah, cara menyingkapinya mungkin lebih ke coba diajak ngobrol anaknya gitu. Jadi coba dikasih safe space anaknya. Waktu kita tahu, oke, ini kayaknya anak gue trauma nih kalau ngelihat gue bertengkar kayak gini. Kita harus bisa kasih safe space lagi. Yang kayak tadi saya bilang, jangan sampai tolerable stress itu jadinya toxic stress. Jadi dari satu sumber stres yang sama, itu bisa berakhir menjadi toxic stress, itu bisa menjadi tolerable stress. Nah, jangan sampai itu jadi toxic stress dengan cara kita harus bisa menyediakan safe space buat mereka. Kita bilang ke mereka, sorry ya kamu harus ngelihat mami papi kayak gitu kayak tadi. Itu tuh kita sama-sama nggak sengaja. Kita bukan maksudnya mau nakutin kamu, kita bukan maksudnya mau kayak gini. Cuman itu terjadi dan kita tahu itu salah. Anak juga harus tahu orang tua tuh bisa salah. Gak mungkin ada orang tua yang benar terus. Gitu. Jadi kita harus bisa minta maaf sama anaknya juga, kita mengakui kesalahan kita, dan kita kasih tahu ke mereka, ya next time-nya solusinya apa supaya mami papi tuh nggak berantem kayak gitu lagi. Itu sedikit banyak udah bisa kayak ngobatin trauma yang terjadi buat mereka gitu. Gitu sih, Miss. Cukup menjawab kah? Misalnya di mute deh kayaknya. Saya di mute sama admin. Oke, berikutnya ini bagaimana cara memaafkan orang tua kita jika mereka udah melakukan hal tersebut, membuat kita trauma. Bagaimana cara memaafkan orang tua kita? Pilihannya cuma mau atau enggak sih? Iya sih. Mungkin pada bingung ya caranya gimana. Mendoakan mungkinnya bisa ya? Bisa. Oh, caranya mungkin pertama kan mau atau enggak. Kalau udah mau gimana caranya gitu kan? Iya. Nah, kalau udah mau bisa diajak ngobrol sih, Miss. Karena kadang orang tua juga nggak sadar kalau mereka salah. Iya nggak sih? Saya juga kadang nggak sadar kalau saya udah nyakitin orang, sampai orang tiba datang ke saya nangis-nangis. Lu tuh kalau kayak tadi tuh gue tuh nggak suka banget. Kalau dia nggak ngomong, kadang kita nggak sadar gitu. Dan itu juga yang kadang terjadi sama orang tua kita gitu ya. Mereka tuh bukan Tuhan, mereka tuh bukan ahli nujum, bukan orang yang bisa ngebaca di hati kita apa gitu ya. Kalau kita nggak ngomong ya gimana mereka tahu kalau kita terluka. Orang tua kita juga nggak sepeka itu kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalnya bisa kita ajak ngobrol, kita tahu apa yang membuat kita sakit, apa yang membuat kita ya istilahnya traumatik, buat jelasin. Tapi kita juga sama-sama find closure gitu. Emang sih kadang tuh gak semua orang tua bisa menerima kritik, gak semua orang tua bisa menerima disalahin sama anaknya. Karena kan apalagi kalau yang otoriter gitu ya, biasanya lu anak gua lu dengerin aja gua ngomong apa. Gak usah lu ngomong balik ke gua, gak usah lu nembalin gua gitu ya. Banyak yang kayak gitu, gak dikit yang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nggak coba, mau sampai kapan kita ada di posisi yang nggak bisa memaafkan orang tua gitu ya. Nah, menurut saya salah satu caranya mungkin diajak ngobrol heart to heart.
Tapi selama ngajak ngobrolnya intensinya baik, menurut saya itu nggak akan endingnya biasanya jarang banget jadi ending yang jelek gitu. Selama intensi dari awalnya baik, mau memperbaiki hubungan, akan biasanya it all end well sih kalau menurut saya. Gitu sih, Miss. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari saking banyaknya ya. Oke, sebentar. Saya dari kecil sering mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua. Ketika remaja sampai sekarang sering mendapatkan kekerasan verbal. Jadi sekarang beliau udah usia 25 tahun, punya anak 1 tahun. Bagaimana cara menyembuhkan luka ini? Apakah saya harus tinggal satu rumah dengan orang tua tersebut yang toksik mungkin ya? Ketika saya mulai melupakan luka yang lalu, pasti akan timbul yang baru. Ya, ngerti sih, Miss, ngerti banget. Toxic parenting itu kalau di Asia itu susah banget keluar dari cycle of toxic parenting karena memang lingkungan kita dididiknya ya kayak gitu, harus nurut sama orang tua tuh selalu mau yang terbaik buat kita. Tapi kadang-kadang, hai orang tua, nggak selalu apa yang menurut kalian baik itu terbaik buat anak kalian. Nah, itu juga kalau kita di posisi sebagai anak, kita harus sadar dulu hidup kita, bukan hidup orang tua kita gitu. Dan kasarnya gini lah, kalau misalnya kita sebagai orang tua, apa sih yang kita pengen dari anak kita? Pasti kita pengen anak kita bahagia, anak kita bahagianya maksimal gitu, intinya anak kita sukses, anak kita ini. Nah, sekarang kalau dibalikin posisinya, sekarang kita kan jadi anak. Jadi orang tua kita pengen anaknya bahagia. Nah, kita harus cari tahu sendiri gimana caranya supaya kita bahagia gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan demi kebahagiaan kita, itu juga pasti akan membahagiakan orang tua kita. Walaupun kadang caranya mungkin mereka nggak approve. Karena ya balik lagi dibilang bisa, kadang tuh seringnya dibilangnya, kamu anak pembangkang, kamu rebel, kamu nggak mau dengerin orang tua gitu ya. Tapi at one point kita harus bisa, we need to have our own healthy boundaries. Kalau kita udah tahu itu batasan sehat kita harus bisa konsisten sama ya batasan-batasan itu gitu. Kita harus bisa, sekali lagi harus bisa ngasih tahu sih ke orang tuanya. Oke, this is my boundaries. Please don't cross this line. Karena ini batasannya, mami punya otoritas sampai sini gitu. Lewat dari ini itu udah tanggung jawab saya, itu udah kemauan saya. Udah jangan ngelewatin batas ini. Nah, salah satunya untuk kayak yang tadi misalnya pisah rumah ya. Kalau misalnya itu kekerasan. Kalau misalnya itu kekerasan yang terjadi terus-menerus dan udah pasti itu nggak akan sehat buat kita. Kita tahu ya, pilihannya mau jadi korban terus atau ya kita bisa melindungi diri kita sendiri, karena balik lagi ya, kalau ternyata yang menyakiti kita, yang kasih trauma ke kita itu orang terdekat kita, ya gimana? Apa kita cuma mau terima doang? Kan nggak juga. Kita harus bisa stand up for ourselves. Nah, sama kayak tadi ceritanya si Walt Disney yang tadi ya. Waktu dia benar-benar bisa speak up for himself, bisa stand up for himself, akhirnya papinya juga sadar, oh ternyata yang saya lakuin itu salah gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir ya, Miss Helen, sebelum kita foto bareng. Bagaimana Miss mengatasi trauma masa kecil karena pernah dilecehkan sama keluarga kita sendiri, tapi kita nggak berani untuk cerita sama orang tua, dan sampai sekarangnya nggak memaafkan jadinya. Susah gitu mau ngomong, kan tadi ada beberapa tipsnya dari Miss Queenie untuk mulai ngomong, untuk mulai cerita, nah jadinya susah banget. Untuk ngomong pun nggak selalu harus langsung ngomong ke orangnya. Karena yang tadi saya bilang, nggak semua orang itu cukup dewasa untuk menerima kritik, nggak semua orang itu cukup dewasa untuk menerima disalahin gitu ya. Gara-gara lo nih gue jadi gini, nggak semua orang tuh bisa menerima itu. Tapi kalau kita kira-kira kita lihat orangnya yang tipenya kayak gitu, baik lagi, kita harus cari orang yang bisa kita percaya. Intinya itu harus keluar gitu, unek-uneknya tuh harus keluar entah sebagai kata-kata, entah sebagai tulisan, entah sebagai cerita, entah sebagai
art, entah sebagai lagu, entah sebagai novel, atau kayak tadi Walt Disney akhirnya jadi film gitu, itu tuh harus keluar gitu sih unek-uneknya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa cerita ke orang yang bersangkutan, ya bisalah kita coba cari terapis, coba cari orang yang cocok gitu ya buat kita. Kemarin juga kan misalnya nanya gimana sih caranya cari terapis yang cocok gitu sama kita, yang bener, tipsnya apa buat cari terapis. Ya sebenarnya it's a trial and error sih gitu. Saya juga nggak langsung terapis pertama saya cocok, saya juga ganti-ganti terapis kok gitu. Waktu saya udah nemuin yang cocok, baru saya cocok tuh dalam hal apa, contohnya dalam hal value. Mereka harus punya value yang kita punya, misalnya dari sisi agama, atau misalnya dari apa ya, kadang tuh kan ada misalnya beberapa apa ya namanya, suka ada yang punya apa sih, adatnya masing-masing gitu ya, adat suku atau apa. Nah, kita juga mesti punya kecocokan sama terapis dalam hal-hal yang itu. Jadi pokoknya apa yang buat kita penting, itu juga harus bisa penting buat si terapis kita gitu. Nah, kalau biasanya itu udah terbangun, udah ada trust, itu biasanya jauh lebih enak gitu. Harus ada safe place gitu ya. Kalau anak-anak tuh biasanya larinya ke mereka tuh makanya sering pretend play, mereka sering berhayal. Itu tuh salah satu tempat pelarian mereka dari apa namanya, dunia yang kadang buat mereka terlalu kejam gitu. Nah, kita sebagai orang dewasa juga kita harus punya tempat pelarian. Nah, tapi ada tempat pelarian sehat, ada tempat pelarian yang nggak sehat, ada tempat pelarian yang bikin kita makin sembuh, ada tempat pelarian yang bikin kita makin hancur gitu. Ya, contohnya misalnya kalau kita tergabung dalam komunitas yang sehat, itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Kalau kita tergabung sama komunitas yang salah, yang kerjanya party, ngedugem gitu ya nggak akan bisa sembuh sih biasanya. Karena di situ biasanya orang sakit ketemu orang sakit lagi, gimana bisa saling nyembuhin gitu ya. Yang satu baru mau sembuh, yang satu udah nepain lagi gitu. Jadi memang kalau bisa cari safe space, cari tempat yang aman untuk kamu bercerita, karena biasanya kalau kasusnya apalagi pelecehan gitu secara seksual, kalau cerita ke keluarga juga emang pasti berat sih. Tapi sekarang udah banyak kok yang apa maksudnya nggak mesti keluarga, tapi kayak di Instagram gitu juga saya udah sering lihat banyak yang kayak help centernya gitu buat orang-orang yang nggak punya safe space gitu. Sekarang udah banyak bisa dicari di Instagram, atau nanti kalau misalnya udah tergabung di grup Telegram mau ditanyain, nanti saya coba share gitu, kayak hotline-nya. Oke. Thank you Miss Queenie, karena waktunya juga kita sudah kelebihan setengah jam. Hari ini paling lama banget webinar sama Miss Queenie, tapi kita ya seneng banget ya ngedenger cerita dari Miss Queenie, nggak ngebosenin sama sekali. Terus kita dapat banyak banget informasi baru gitu. Mungkin nanti Mami atau Dedi yang ikutan hari ini dan masih pertanyaannya banyak dan belum dijawab, bisa langsung join aja di grup channel Paradise-nya Pak Starland untuk nanti kita bisa jawab di situ sama Miss Queenie langsung gitu. Oke. Miss Queenie, thank you buat hari ini. Buat teman-teman yang udah support, buat mami-mami yang udah hadir, banyak. Ada teman-teman saya juga, kayaknya ada orang tua saya juga, ada saya juga. Hai Tante. Kalau pesan terakhir nih dari Miss Queenie buat para orang tua yang pernah mengalami trauma masa kecil ini. Jangan lari dari trauma, karena trauma itu kita cuma bisa jalan berdampingan sama trauma. Kita cuma bisa berdamai sama trauma. Dan kalau kita sebagai orang tua, nggak usah muluk-muluk deh. Kalau kita pengen anak kita bahagia, hadiah terbaik yang bisa kita kasih buat anak kita itu sisi terbaik dari diri kita gitu. Jadi the best version of ourselves is the greatest gift we can give for our children. Itu aja sih gitu kalau misalnya. Ya buat orang tua di sini yang udah hadir gitu ya, saya juga salut untuk ngeluangin waktunya gitu ya, mau belajar lebih lagi. Itu kalau menurut saya one step to be a better person, itu udah a very apa ya, precious gift buat anak-anak kalian gitu. Gitu sih Miss. Wah, thank you banget buat Miss Queenie. Oke, sekarang kita juga mau informasi yang tadi Miss Helen udah kasih. Bisa yang buat mami-mami mau ikut HBL, bisa langsung nanti daftar buat tanggal 2 sampai tanggal 6 November. Cuma bayar uang alat aja buat activity kit selama 5 hari, cuma setengahnya, 75.000 aja.
gitu. Dan kita juga ada promo nih dari Miss Queenie hari ini untuk pemesanan sensory basic dan sensory garden kita juga bisa dipesan via WhatsApp hari ini. Buat sensory basicnya harganya 75.000, kalau buat si sensory gardennya 150.000. Jadi nanti bisa langsung buruan. Terus boleh isi juga ini yang udah tadi sempat ada polling terakhir juga. Dan pesannya apa ya? Oh, webinar berikutnya nanti kita bakal informasikan lagi via WhatsApp dan via Instagramnya Starland. Jadi kita mau say thank you dulu buat Miss Queenie. Thank you Miss Queenie, dan buat mami-mami sekarang boleh loh di-onin videonya untuk kita foto bareng bersama Miss Queenie. Ya, boleh dinyalain sekarang kameranya atau enggak videonya, Mam, tapi jangan dinyalain dulu ya suaranya atau di-unmute dulu sebelum kita say thank you. Boleh kita mau foto bareng ya, Mam? Kita lihat ada berapa slide hari ini. Wah, lumayan. 5 slide. Wah, ada papi, ada mami-mami. Wah, terima kasih yang udah mau belajar, papi dan mami ya. Gitu. Oke, kita mau slide pertama dulu ya. Misalnya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 ya. Slide 2 boleh. 1, 2, 3. Oke, yang lain juga senyum terus ya. Slide 3, misalnya coba boleh nyalain ya videonya. Misalnya hitung HP 3 ya. 1, 2, 3. Oke, buat slide 4. Wah, ini webinar paling banyak nih sepertinya. Slide 4 ya, misalnya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih. Buat hari ini juga boleh dinyalain. Boleh di-unmute untuk kita mau say thank you sama Miss Queenie. Thank you, Miss Queenie. Terima kasih Miss Queenie, thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Juga, Mami. Makasih Miss Helen, Miss Queen. Helen, terima kasih semuanya. Oke, kita ketemu lagi di next webinar berikutnya ya. Tunggu informasi lagi dari Miss Kat via WhatsApp dan juga via Instagram kita. Pastinya kita mau kasih. Jangan matiin. Oke, mau. Ya pasti kita mau berbagi tentang parenting dan juga kesehatan untuk keluarga juga ya. Oke, misalnya juga mau pamit mundur, Miss Winnie juga mau pamit mundur, semuanya. Misalnya dadah-dadah dulu ya. Bye, Mom. Bye, Dad. Bye. Thank you.